Di timur Indonesia, ketika matahari belum sepenuhnya terjaga, ada tempat yang lebih dulu bernapas. Bukan kota, bukan bangunan, melainkan laut. Dan ribuan pulau yang menyebut dirinya Raja Ampat. Disinilah waktu melambat, dan alam tidak sekadar indah, tetapi hidup. Di sini, di ujung cakrawala, dunia menemukan kembali ketenangannya. Setiap embusan angin adalah bisikan, setiap debur ombak adalah detak jantungnya. Ini adalah kisah tentang sebuah surga yang masih terjaga, sebuah napas terakhir dari dunia yang belum tersentuh. Raja Ampat bukan hanya sebuah destinasi, ini adalah sebuah panggilan untuk kembali ke asal, di mana keheningan berbicara lebih keras daripada kebisingan. Raja Ampat bukan satu pulau, ia adalah lebih dari 1000 cerita yang terpisah oleh laut jernih. Pulau-pulau kecil tumbuh dari air seperti lukisan yang lupa diselesaikan, menciptakan labirin alam yang memukau. Dari atas, pemandangan gugusan pulau Kars di Wayak dan Pienemo seperti mimpi yang menjadi nyata. Airnya begitu bening, menampilkan gradasi warna biru dan hijau toska yang memesona, hingga perahu yang kita tumpangi seolah melayang di udara, bukan berlayar di atas air. Angin membawa aroma laut yang murni, tanpa polusi, tanpa kebisingan lalu lintas. Hanya suara alam yang berbicara dengan caranya sendiri. Di sini, setiap sudut adalah sebuah kartu pos hidup. Sebuah bukti bahwa keindahan paling murni sering kali tersembunyi di tempat yang paling terpencil. Setiap tarikan napas terasa segar, seolah kita menghirup udara yang baru pertama kali diciptakan. Namun Raja Ampat menyimpan rahasianya yang paling berharga di bawah permukaan. Di sini, laut tidak pernah sunyi. Ia penuh dengan percakapan yang tak terdengar. Namun, bisa kita rasakan getarannya. Lebih dari sekadar indah, Raja Ampat adalah jantung keanekaragaman hayati, laut dunia. Sebuah perpustakaan genetik, tempat di mana kehidupan memilih untuk berkembang dengan subur, bukan sekadar bertahan hidup. Gelembung udara yang kita hembuskan menjadi saksi bisu atas keajaiban yang terbentang di depan mata kita. Akan tetapi, Raja Ampat bukan hanya tentang laut dan pulau. Ia juga tentang manusia yang hidup selaras dengannya, para penjaga yang tak terlihat. Warga lokal Raja Ampat tidak mencoba menaklukkan alam. Sebaliknya, mereka mendengarkannya dengan saksama. Bagi mereka, laut adalah dapur yang menyediakan makanan. Hutan adalah rumah yang memberi perlindungan. Dan alam adalah warisan suci, bukan aset pribadi yang bisa dieksploitasi. Di desa-desa kecil di tepi pantai, kita melihat kehidupan dalam bentuknya yang paling murni. Anak-anak tumbuh dengan kaki telanjang dan senyum yang penuh cahaya, berlarian di dermaga kayu, belajar membaca arah ombak jauh sebelum mereka bisa membaca buku. Tradisi dan kearifan lokal dijaga bukan karena sebuah kewajiban, melainkan karena rasa cinta dan hormat yang mendalam kepada leluhur dan alam semesta. Mereka adalah bukti nyata bahwa manusia dan alam bisa hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna. Setiap pagi, saat fajar baru menyingsing, perahu-perahu kayu meluncur pelan meninggalkan bibir pantai. Para nelayan berangkat bukan untuk mengejar kekayaan materi, tetapi untuk mencari
Apa yang cukup? Cukup untuk makan hari ini, cukup untuk keluarga di rumah, cukup tanpa harus merusak harapan untuk hari esok. Di darat, para ibu sibuk menjemur ikan hasil tangkapan, tawa mereka berpadu dengan suara debur ombak. Kehidupan berjalan dengan ritme yang tenang dan pasti. Di Raja Ampat, konsep keseimbangan bukanlah sebuah teori yang rumit, melainkan sebuah kebiasaan yang dihidupi dari generasi ke generasi. Mereka mengajarkan kita pelajaran paling berharga, bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam kesederhanaan dan rasa syukur. Keindahan Raja Ampat bukanlah sesuatu untuk dimiliki atau ditaklukkan. Ia adalah sebuah anugerah yang harus dijaga bersama, karena surga tidak pernah meminta untuk dipuji. Ia hanya berharap untuk tidak dilupakan dan tidak dilukai. Setiap langkah yang kita jejakkan sebagai wisatawan, setiap sentuhan tangan kita di terumbu karang, setiap sampah yang kita tinggalkan, akan meninggalkan jejak. Entah jejak itu akan menjadi luka yang menyakitkan bagi alam, atau menjadi sebuah tanda hormat dan penghargaan. Pilihan ada di tangan kita. Raja Ampat adalah cermin bagi peradaban kita. Sebuah ujian, apakah kita mampu menjadi tamu yang baik di rumah orang lain? Di rumah alam semesta, Raja Ampat masih bernapas, masih hidup, dan masih menunggu, bukan untuk dikagumi dari kejauhan melalui layar gawai, tetapi untuk dipahami dari dekat dengan hati yang terbuka. Karena hanya ketika alam dan manusia berjalan bersama dalam satu irama, keindahan sejati tidak akan pernah pudar menjadi sekadar kenangan. Ia akan tetap hidup untuk kita dan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih telah menyimak perjalanan ini. Mari kita jaga napas terakhir surga ini bersama-sama.